limpahkan berkah untuk kita semua. Dan juga sahabat MG, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu yang telah mengkaruniakan kita kesempatan menyimak ilmu pada malam hari ini. Terus sahabat MG, alhamdulillah hari ini tepat di hari Jumat 1 Oktober 2021 dan alhamdulillah sahabat MG sudah memasuki tanggal 25 Safar 1443 Hijriah. Itu bersama saya sahabat MG, sahabat siar Anda Ihsan Hidayatullah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1,5 jam ke depan pada program Inspirasi Malam Meraih Mimpi. Itu sahabat MG bersama guru kita Abu Faris di kesempatan malam hari ini. Ya sahabat MG, melakukan perbuatan baik nyatanya sahabat MG tidak butuh alasan, juga penilaian supaya kita itu terlihat baik. Namun sahabat MG, pada dasarnya perbuatan baik adalah wujud kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Namun juga bila kita mencoba untuk berbuat baik secara terus-menerus, tentu sahabat MG kita bisa merasakan berbagai manfaat yang baik untuk jiwa maupun raga. Dan juga sahabat MG tentunya sebagaimana barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jahroh pun, ya niscaya dia akan melihat balasannya. Tentu setiap apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tentu pasti ada balasannya. Maka dari itu sahabat MG kita diperlihatkan untuk berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan kepada setiap makhluk, dan juga itu merupakan suatu kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sahabat MG, di kesempatan malam hari ini tentu kita akan berbincang bersama guru kita Abu Faris. Ya, bersama Abu Faris di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tema semangat menebar manfaat. Tentu itu adalah perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Maka dari itu sahabat MG dimanapun Anda berada yang telah siap untuk menyimak, juga telah siap untuk menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini, ataupun juga sahabat MG yang ingin bergabung melalui tautan Zoom bersama kami, silakan sahabat MG Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027 0811 224 1027. Dan alhamdulillah sahabat MG, kita telah bersama Abu Faris di kesempatan malam hari ini yang akan memperbincangkan dengan tema semangat menebar manfaat. Dan tentu sahabat MG kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Abu di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Kang Ihsan, juga sehat ya? Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Syukur. Nah, sahabat semua, mudah-mudahan hari-hari kita, segala aktivitas kita berbuah pahala, berbuah kebaikan, dan berbuah menjadi istiqomah, berlimpah kebaikannya, berlimpah manfaatnya, dan terutama menebar manfaatnya juga semakin terus bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabatku, Abu Faris mendoakan bagi sahabat yang sedang dalam perjalanan menyimak ke radio melalui radio handphone, menggunakan headset ketika motoran ataupun mendengarkan siaran ini sambil mobil mengendarai kendaraan. Fi amanillah, semoga perjalanannya lancar, berkah, dan selamat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Kami mengantarkan kebahagiaan di malam hari ini, mengantarkan inspirasi di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah menolong lisan kita ini. Amin ya Allah. Nah, sahabatku, malam hari ini Abu Faris berbincang sederhana sekali, yaitu semangat menebar manfaat. Kenapa Abu mengangkat tema ini? Ya, kita harus semangat menebar manfaat. Buat apa lagi lah hidup kita? Ya, tanggunglah kita. Saya suka bercanda ke beberapa teman di beberapa komunitas ataupun di organisasi yang saya masuk di situ. Tanggung jadi orang baik. saya gitu. Tanggung jadi orang baik. Jangan tidak optimal menjadi orang baiknya. Jadi kalau misalkan diamanahi kita mendapatkan amanah apapun itu, maka tanggung jadi orang baik, maka optimalkan amanah tersebut gitu. Kenapa? Karena tidak datanglah amanah tersebut kepada kita tentu menambah kebaikan untuk kita.
Abu betul Faris betul. siaran di MKFM udah lebih 6 tahun kan yang sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup lama ya Bu, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali. Saya tidak kebayang betapa hebat dan dahsyatnya guru kita. Semoga Allah memuliakan guru kita Agim. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sudah lebih dari 25 tahun siaran. Setiap pagi menyapa. Ketika guru kita di Tanah Suci, tengah malam menyapa karena pagi di Di radio Indonesia. gitu itu adalah malam Betul ya, betul. di Tanah Suci. Masya Allah. Nah, kalau saya belum apa-apanya. Tetapi sahabatku, ingat, ah, yang pasti ya, ketika ada datang amanah kepada kita, tidak ada hal yang kebetulan, tapi pastikan melipat gandakan kebaikan untuk kita. Yuk kita masuk sahabatku, poin-poin apa saja sih yang ingin disampaikan oleh Abu Faris gitu ya. Nah, jika memilih menjadi seseorang yang berlimpah harta ataukah menjadi seseorang yang banyak menebar manfaat, maka pilihlah menjadi seseorang yang banyak menebar manfaat. Kenapa sahabatku? Karena orang yang kaya ya belum tentu menebar manfaat. Kalau Betul betul. kekayaannya tidak digunakan dengan baik, maka kekayaannya itu malah malah membahayakannya. Kekayaannya itu Membahayakan malah betul. membahayakannya. So sahabatku, bagaimana? Ya kita harus menjadi seseorang yang bersahaja, seseorang yang setiap langkah gerak-geriknya pastikan bertambah pahala, bertambah kebaikan. Itu, sahabatku. Yo, apa saja sih tips dari Abu Faris, poin-poin semangat menebar manfaat ini? Ada 5 Abu Faris membuat catatan untuk sahabat semua, untuk kita semua. Poin semangat menebar manfaat. Yang pertama, perbuatan baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula. Ya. Terus yang kedua, hidup ini hanya sekali, sahabat semua. Harus meninggalkan kesan baik. Ya, nama kita seperti apa nanti ketika kita meninggal. Nah, jika esok lusa aku mati, apa jejakku? Nah, jejakku Betul apa gitu? betul. Nama karyaku apa? Gitu di situ. Nah, jika berbuat baik, keluarga pun ke bawah baik. Nah, nanti ada beberapa contohnya juga. Nah, yang kelima, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka pada orang-orang yang menebar manfaat gitu ya, sahabatku. Yuk masuk satu-satu poinnya. Nah, untuk sahabat semua. Nah, perbuatan baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula. Nah, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Barang Betul siapa betul. memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nah, teman-teman, banyak sekali contohnya. Ketika kita berbuat baik, yang kecil-kecil aja. Jadi ketika kita memberikan kesempatannya, sahabat semua, ketika kita memberikan kesempatan, kita misalkan sedang berkendara, kita memberikan kesempatan kepada orang yang nyebrang gitu teh. Jangan salah itu teh yang nyebrang teh berdoa, aduh yang makasih ya Allah. Itu teh tiba-tiba kita sedang apa saja nanti tiba-tiba ada kemudahan saja. Betul betul. Ya. Saya beberapa kali saya sedang sedang jalan ya di sebelum pandemi ini beberapa kali jalan dengan seorang tokoh, kalau di kita tokoh MUI-nya kalau di Malaysia tuh, dari Jakimnya itu diskusi. Yo, saya diskusi sambil saya yang bawa mobil gitu ya, karena beliau kalau ke Bandung senangnya saya dampingi, senang diskusi itu. Nah, kita simulasi, coba bagi orang laluan katanya. Bagi orang lain lewat dulu daripada kita. Di kemudian di depan itu tiba-tiba kita tuh udah dipermudah aja parkir. Ketika sulit gitu kita masuk ke satu tempat, nah gitu tiba-tiba diarahkan saja begitu mudah. Nah itulah, jadi instan teman-teman semua. Jadi kebaikan itu pasti akan berbalas kebaikan pula. Betul betul. Banyak sekali contohnya teman-teman semua. Banyak banyak ya. Kita satu persatu bahas dulu ya. Kita yang kedua, hidup ini hanya sekali, harus meninggalkan kesan yang baik. Nah, pasti ya, kita kita tuh tidak ada istilah reinkarnasi, tidak ada dalam Islam itu. Betul Tidak betul. ada istilah reinkarnasi. Jadi kita tuh hidup tuh hanya sekali. Pastikan kehidupan kita ini memberikan manfaat, gitu ya, memberikan manfaat karena Allah menyukai itu. Saudara kita menyukai itu, tetangga kita menyukai kebaikan-kebaikan itu. Jadi teman-teman semua, ya, sahabat semua, ya pastikan kita kita menebar manfaat itu sangat penting. Jadi pastikan sekuat tenaga, sahabat semua, sekuat tenaga kita senantiasa menebar kebaikan untuk sesama, insya Allah. Karena sekali lagi, hidup ini hanya sekali. Kesempatan yang akan datang kepada kita hanya sekali, gitu ya. Maka Betul betul. setiap peluang maka optimalkan, kayak gitu, insya Allah. Terus yang ketiga, teman-teman semua, jika esok lusa aku mati, apa jejakku? Ya, ya.
Kita semua ini pasti mati, tinggal bergiliran saja. Ya, saya teringat ya, di perumahan saya Kang Ihsan ada Hmm, nama jalan. Nah, jalan tersebut nama-nama sahabat dari jalan ya sekarang saya rumah nomor depan jalannya Abu Bakar, jalan Abu Masya Bakar Allah. seperti kelas 7A 7 Abu Bakar di Betul, sekolah gitu. betul, Nah, betul. terus sampai ke nomor 8 di belakang itu sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, nama-nama jalannya. Dan ketahuilah, yang berwakaf itu sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Allah yarham almarhum Pak Haji Ma'ruf. Dan saya itu terkenal aja ketika lihat nama jalan tuh, ya Allah ingat Pak Haji. Waktu itu saya jadi ketua paguyuban. Ya Allah ya Rahman, baik sekali, bersahaja orangnya. Ada karya-karyanya gitu. Ada karya-karyanya. Saya tuh suka ngelus dada nih Kang Ihsan dan sahabat pendengar semua. Coba besok lusa kalau kita meninggal, orang mengenang kita itu seperti apa teman-teman? Betul, betul. Very Apa yang simple, ditinggalkan? simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Saya ada ya ya karena memang selain di MGFM kami ini berinteraksi juga di sekolah dengan Kang Ihsan ini. Jadi Masya Allah. sahabat semua, kalau kalau ada yang meninggal itu, ya, ada yang meninggal, kita buatkan seperti flyers Selamat. informasinya. Kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapaknya siapa, kakeknya siapa dan yang lain. Itu tuh karena memang anaknya sekolah di situ misalkan. Nah, bayangkan kalau tidak sekolah di situ tentu tidak diinformasikan informasi itu. Artinya apa? Terus mengalir kebaikan. Kita mempunyai anak yang baik, kita teh terkenang kebaikan kita teh. Kalau kita Betul, betul. kita ketika ketika kita meninggal tuh. Nah, gitu sahabat semua. Pastikan, pastikan sahabat semua. Kita semua ini, kita semua. Tidak hanya Abu Faris, tidak hanya Kang Ihsan. Kita semua teman-teman semua. Pastikan kita teh senantiasa berbuat baik. Senantiasa menebar kebaikan, menebar manfaat untuk sesama. Kenapa? Karena dengan manfaat orang akan mengingat kita. Gitu. Ada seorang teman yang biiznillah sekarang sedang di Papua sekarang tuh. Sedang di Papua, sedang PON, uh, atlet hoki. Ya, dulu kuliahnya di UPI, di FPOK UPI. Nah, semasa sedang menyelesaikan kuliahnya, bincanglah sama Abu Faris, diskusi sama Abu Faris dan lain-lain sampai biiznillah menemukan jodohnya pun Abu Faris yang mendampingi. Masya Allah. Malam tadi chat Abu, ini saya baru landing di Papua, doain ya menang medali emas. Ternyata mewakili Oren, mewakili DKI Jakarta. Oke lah kata saya itu khusus untuk cabang olahraga hoki, lahir batin mendukung DKI Jakarta. Cabang olahraga lain mendukung Jawa Barat tentunya. Ada saya itu bercanda tuh. Karena kita kan Betul, orang betul, Jawa betul. Barat gitu. Karena kita orang Khusus Jawa Barat. hoki karena ada sahabat saya Kang Ogen namanya, Kang Yogi Alfiansa namanya, sedang bertanding di sana. Nah, khusus mendoakan, mendukung beliau. Artinya apa? Jadi teman-teman ya ini tahadus bin Imah ketika saya berbuat baik terus terkenang teman-teman tuh tiba-tiba menyapa gitu. Ya tidak hanya itu, maaf sekali, maaf bukan bukan hal apapun gitu. Banyaklah guru-guru kita. Ketika kita tuh ingat guru kita, duh ya Allah apa kabar guru saya ya. Nah, teman-teman, kita teh ada terbesit pengen ngirim apa gitu. Nah, itu Betul, teman-teman betul. semua. Ah, pun begitu dengan kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita udah meninggal, paling tidak bacain Al-Fatihah buat guru-guru kita yang sudah meninggal teh. Gitu. Gitu ya. Gitu ya sahabat semua. Semangat menebar kebaikan. So, selanjutnya sahabatku apa? Jika berbuat baik, keluarga pun ke bawah baik. Nah, ini sahabat semua. Rumah harus menjadi jangkar, pelabuhan dalam badai, tempat berlindung, tempat yang menyenangkan untuk tinggal, tempat di mana kita dicintai dan mencintai. Nah, itu teman-teman semua. Nah, gini poin-poin yang sangat hebat untuk kita semua sahabatku. Contoh-contohnya banyak, contoh-contohnya banyak. Orang hebat, ya, orang hebat ataupun saya punya contoh beberapa hari, 2 hari yang lalu. Anak saya sakit kan, anak yang Iya. pertama Faris itu sakit. Nah, karena Faris tahu anaknya ketua komite, Hmm. dipermudah urusannya tuh. Diantar ke rumah sakit Dustira. Begitu contohnya gitu. Jadi keluarga pun ke bawah kebaikan. Seperti Betul, yang tadi Abu Faris sampaikan juga, kakeknya meninggal karena memang anaknya sekolah di sekolah kita misalkan contohnya kita tadi dibuatkan flyers ucapan duka cita dan selanjutnya duka cita. ngeruntuilah doa-doa dari yang lainnya. Begitulah sahabat.
Jadi kalau kita berbuat baik, keluarga kita pun akan mendapatkan kebaikan. Ketika saya pergi ke satu daerah di tetangga desa gitu, tahu saya itu anak bapak saya almarhum, itu tuh dikasih makan. Oh, anaknya bapak anu gitu. Oh iya 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 itu tuh teman saya. Sini 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 makan. Itu tuh contoh-contoh seperti itu teman-teman. Dan dipastikan saya dan siapapun ya teman-teman semua boleh jadi kita teh buah dari doa orang tua kita. Doa orang tua saya dari dulu sampai sekarang. Yang persis saya sekarang tinggal ibu saya, bapak saya dan ibu saya, bahasa doanya tuh ya mudah-mudahan aya nu apa bahasanya itu, saya jujur saja agak jarang menggunakan bahasa Sunda jadi agak tiba-tiba lupa gitu bahasanya itu. Yang kesimpulannya pokoknya kemanapun pergi mudah-mudahan ada yang mencintai dan mengasihi, itu saja Masya doanya. Allah, betul. Mika welas mika asih gitu bahasa Mikolas, Sundanya betul itu. betul. Ya Allah mohon maaf. Ini hari-hari karena istri saya juga orang Palembang, jadi bahasa saya di rumah itu ya bahasa Indonesia yang Bahasa digunakan. Indonesia. Tiba-tiba agak terlupa, mohon maaf. Dan yang kelima sahabatku, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka pada orang yang menebar manfaat. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Teman-teman semua, kalau kita menebar kebaikan pasti pasti Allah memberikan kebaikan untuk kita. Dan Allah tuh suka ke hamba-hamba yang menebar kebaikan. Akan mempermudah kita semua. Maka sahabatku pastikan kita teh semangat menebar kebaikan. Semangat menolong orang lain sekemampuan kita. Ada amanah yang kita emban, maksimalkan karena itu menjaga nama baik kita. Nah, itu sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bincang di segmen selanjutnya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abu atas penjelasan di awal, tentu sangat menarik sekali berkaitan dengan semangat menebar manfaat. Tentu dari apa yang disampaikan oleh Abu ada 5 poin terhadap semangat menebar manfaat. Tentu ketika kita berbuat kebaikan tentu pasti ada balasannya ya. Tentu apa yang tadi disampaikan, sekecil biji jaro pun tentu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Abu atas penjelasan di awal. Tentu kita akan jeda sejenak Abu untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan juga sahabat MQ, kami juga menantikan Anda untuk menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya ataupun menyampaikan pengalamannya. Ya silakan sahabat MQ, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Adapun tema perbincangan kita di kesempatan malam hari ini yaitu berkaitan dengan tema semangat menebar manfaat. Baik sahabat MQ, selepas beberapa informasi berikut ini tentu akan segera kembali untuk Anda tetap di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, ada 2 hal berharga yang perlu dijaga seorang muslim. Apakah itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iim Masrifah, koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, insan tunanetra sudah menerima Al-Qurannya dan mudah